Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah dan masih dalam ketetapan al-iman yang senantiasa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikuatkan keimanan kita, ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilman nafi', dan kita diwafatkan di atas keimanan. Bahasan kita masih melanjutkan akan tabel ahli waris, ketentuan dan syarat-syaratnya. Yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang bagian ibu si mayit. Yang sebelumnya telah kita jelaskan akan bagian ibu si mayit. Bagian ibu si mayit ada 3 keadaan yang telah kita jelaskan pada pekan yang lalu. Yang pertama adalah 1/3 dengan ketentuan si mayit tidak memiliki anak keturunan. Si mayit tidak memiliki far'ul waris, keturunan anak laki atau perempuan yang mendapatkan warisan, atau si mayit tidak memiliki sejumlah saudara-saudara baik laki maupun perempuan, minimal 2. Artinya jika ada 2 saudara laki atau perempuan, maka ibu mendapatkan 1/6. Adapun jika si mayit memiliki anak laki atau perempuan, maka ibu mendapatkan 1/6. Kemudian keadaan yang ketiga, jadi keadaan yang pertama 1/3, keadaan yang kedua 1/6, dan keadaan yang ketiga 1/3 sisa. Ini telah kita jelaskan dengan contoh-contoh pada kesempatan yang lalu. Adapun dalil tentang bagian ibu bisa dilihat kembali surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan bagian anak-anak si mayit, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Di pertengahan ayat tersebut dijelaskan tentang bagian ayah dan ibu si mayit bila si mayit memiliki anak atau si mayit memiliki sejumlah saudara-saudara baik yang sekandung ataupun sebapak atau yang seibu. Selanjutnya pada kesempatan malam ini insyaallah taala kita akan lanjutkan part yang keempat ya, atau bagian yang keempat tentang bagian al-jaddatu. Al-jaddatu yang dimaksud adalah nenek. Al-jaddatu yang dimaksud adalah nenek. Bagian seorang nenek atau lebih. Maksudnya atau lebih ini bisa jadi 2 atau lebih. Dari pihak ibu atau ayah. Artinya nenek dari pihak ibu, jalur ibu, ibunya ibu si mayit. Jadi si mayit memiliki ibu, ibunya si mayit masih memiliki ibu. Jadi nenek dari pihak ibu, nenek dari jalur ibu, atau nenek dari jalur ayah. Maksudnya si mayit memiliki ayah dan ayah memiliki ibu. Jadi intinya nenek yang dimaksud adalah baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Dalam hal ini
suatu ketika disebutkan dalam satu riwayat hadis Qubaisah ibn Du'aib, disebutkan bahwasanya suatu ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dia menanyakan akan bagian warisnya, akan haknya. Kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan, "Ma laki fi kitabillahi syai' wa ma 'alimtu laki fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'a." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan kepada nenek tadi, engkau tidak ada bagian atau ketetapan hak dalam Al-Quran sesuatu pun. Wa ma 'alimtu laki fi sunnati Rasulillah. Aku pun tidak tahu tentang keputusan Nabi atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis akan bagianmu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengatakan hal ini kepada seorang nenek. Namun dia mengatakan kembali, farji'i hatta as'alan nas. Kembalilah engkau sehingga aku tanya manusia. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain. Kemudian dia menanya Mughirah ibn Syu'bah. Dia ketika menanya sahabat-sahabat yang lain, sahabat Mughirah ibn Syu'bah, dia mengatakan bahwasanya aku menghadiri atau mengetahui Nabi SAW menetapkan bagi seorang nenek bagian warisnya 1/6. Nah, ini nanti akan kita bahas, yaitu bagian seorang nenek adalah 1/6. Hal ini dikuatkan dengan hadis yang lain, hadis Buraidah, bahwasanya Nabi SAW menetapkan bagian nenek 1/6. Jadi bagian nenek 1/6. Ini adalah dalil. Hadis ini merupakan dalil akan bagian seorang nenek. Seorang nenek mendapat bagian 1/6. Namun kapan nenek mendapatkan haknya? Kapan seorang nenek mendapatkan haknya? Di sini seorang nenek satu atau lebih, ya, maksudnya lebih di sini mungkin ada nenek dari pihak ibu, ada nenek dari pihak ayah, dua-duanya ada. Jika keduanya ada, maka 1/6 dibagi 2. Bukan masing-masing 1/6, 1/6, tidak. 1/6 dibagi 2. Artinya apa? Bertambahnya nenek tidak menambah hak dan bagiannya. Jadi nenek baik itu 1 atau lebih, haknya 1/6. Haknya 1/6. Jika peninggalan 300 juta misalkan, yang ditinggal adalah seorang nenek si mayit, dan si mayit masih memiliki anak laki-laki, anggaplah. Maka bagian seorang nenek 1/6, sisanya 5/6 untuk anak laki-laki. Jika peninggalan 300 juta, maka seorang nenek 50 juta, sisanya untuk anak laki-laki, nenek si mayit. Adapun bila ada lebih seorang nenek, artinya ada 2 nenek, maka 1/6 dibagi 2. 1/6 dibagi 2 dengan pembagian yang sama. Dalam tabel disebutkan nenek, ini bagian yang ke-6 ini, atau pada nomor 6, nenek seorang atau lebih dari pihak ibu atau ayah. Maksudnya dari jalur ibu atau jalur ayah. Salah satunya ada atau keduanya ada, akan mendapatkan 1/6 dengan ketentuan.
Ketentuannya apa? Jika tidak terdapat ibu si mayit. Artinya apa? Ibunya si mayit telah meninggal sebelumnya. Jadi si mayit meninggalkan seorang nenek dan ada ahli waris yang lainnya, anak laki-laki katakanlah. Jadi nenek tadi mendapatkan 1/6. Jika ketentuannya tidak terdapat ibu si mayit. Atau nenek yang garis keturunannya lebih dekat kepada si mayat. Nah, ini kaitan dengan dalam hal ini banyak sekali kita jumpai pada bahasan-bahasan fikih. Artinya iftiradiyat, artinya jika demikian, jika ada. Artinya apa? Jika ada nenek tingkat pertama, ada nenek di atasnya, maka nenek yang di atasnya tidak mendapatkan selama ada nenek yang di tingkat pertama. Artinya yang lebih dekat kepada si mayit secara nasab, maka akan menghalangi yang lebih jauh. Jadi nenek yang mewarisi yaitu yang masih memiliki kekerabatan dengan si mayat dari garis keturunan perempuan atau keturunan laki-laki dari pihak ibu atau ayah. Nah, ini kaitan dengan yang dimaksud dengan nenek. Coba kita gambarkan tentang nenek ini ya. Begini. Nenek. Jadi nenek, misalkan ada seorang mayat. Mayat memiliki ada ayah, ada ibu. Ada ibu, ada ibu. Kita langsung singkat saja ini. Jadi anggaplah ini kita singkat. Loh, ini mana suaminya? Mana suaminya? Kita ambil singkat saja. Nah, ini keduanya ini nenek. Neneknya si mayit. Neneknya si mayit. Nenek dari jalur ibu, nenek dari jalur ayah. Haknya adalah 1/6. Dengan ketentuan tidak ada ibu nantinya. Tidak ada ibu. Artinya apa? Ini meninggal, anggaplah ini meninggal tahun 2000. Ini meninggal sebelumnya. Yang pasti demikian gambarannya. Jadi nenek, jika ada keduanya nanti 1/6 dibagi 2. Masing-masing 1/12, 1/12 nantinya. Kemudian nenek yang sahih, jadi ada nenek yang mendapatkan warisan, ada nenek yang tidak mendapatkan warisan. Saya gambarkan di sebelahnya di sini. Anggaplah ada mayat memiliki, anggaplah kita langsung, jadi di sini ibu, di sini ayah. Kalau di sini ada ibu, di sini ada ibu, namun hal ini kadang jarang sekali terjadi. Artinya sampai, nah ini kan posisi nenek. Ini kan ibu si mayit, ini nenek. Ini nenek tingkatan yang pertama, anggaplah. Nah, ini nenek tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua. Selama ada nenek yang di level ini, yang lebih atasnya tidak akan mendapatkannya jika ada. Jadi nenek yang akan mendapatkannya dari jalur ibu
atau dari jalur ayah, tidak diselingi, tidak diselang-seling oleh laki-laki. Ada kadang dijumpai misalkan di sini ibu, di sini ayah, misalkan ya. Di sini ada ayah, ada ibu. Di sini nenek yang di sini ini tidak mendapatkan warisan. Nah, ini mayat laki atau perempuan, kemudian ada ibu, ada ayah, ada ibu. Nah, ini nenek yang ini bukan ahli waris nantinya. Karena ada diselingi perempuan dan laki-laki. Nah, kalau ini kan tidak, ayah, perempuan sampai ke atas, kalau perempuan semua tidak mengapa. Atau di sini ayah, ada ibu, juga tidak mengapa. Intinya tidak boleh diselingi dengan laki perempuan. Jadi kalau di sini ayah, kemudian di sini ayah, di sini ibu, ini juga bisa dikatakan yang as-sahih. Jadi kalau di sini misalkan ya, di sini ada ayah, mayit, ada ayah, ada ibu, ini mendapatkan warisan dengan ketentuannya. Nah, ini nanti kaitan dengan nenek yang as-sahihah dan nenek yang sahihah dan nenek yang al-fasidah, yang tidak mendapatkan hak. Kesimpulannya, nenek akan mendapatkan hak 1/6 selama tidak ada ibu si mayit. Dan ini ijma' al-ulama. Misalkan dalam kasus ini misalkan ya, ada 2 nenek. Ini seper-12. Anggaplah ini sudah meninggal tahun 96. Mayit tahun 2000, mayit punya anak laki-laki. Mayit laki atau perempuan memiliki ayah, ibu, namun sudah meninggal. Ibunya 95, ayahnya 96. Ayahnya si mayit masih memiliki ibu. Ibunya si mayit juga masih memiliki ibu, masih ada, masih hidup. Ini dikatakan nenek. Dua-duanya ini adalah nenek. Kedua nenek ini mendapatkan hak 1/12, 1/12. Kalau kita total 1/12, 1/12 ada 1/6. Ayo kita tambahkan. Mengapa 1/12? Kan 1/6 dibagi 2. 1/6 dibagi 2. Sisanya untuk anak laki-laki. Di sini anak laki-laki 5/6-nya sisa. Jadi ini sepakat al-ulama, kedua nenek mendapatkan 1/12, 1/12, di sini sisanya 5/6. Sepakat al-ulama, baik al-a'immah al-arba'ah, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad, jumhur mengatakan demikian. Dengan ketentuan tidak ada ibu tadi itu. Tidak ada ibu si mayit. Lalu satu masalah, bila mana si ayah ini masih ada, ayah si mayit masih ada. Anggaplah contoh yang kedua,
contoh yang kedua, mayit masih memiliki ayah, si mayit memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki nenek dari keduanya. Baik nenek dari ayah atau nenek dari ibu. Baik. Si mayit juga masih memiliki anak laki-laki. Anggaplah masih memiliki anak laki-laki. Jika masalahnya demikian, memiliki ayah, di sini ada dua qaul, ada dua pendapat. Jumhur al-ulama mengatakan, jumhur ulama Abu Hanifah, Malik Syafi'i mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya ini 1/6, yang ini tidak mendapatkan karena adanya anak laki-laki. Ini anaknya laki-laki. Ini mendapatkan 1/6 dan anak laki-laki si mayit sisanya 4/6 nantinya. Nah ini jika si mayit masih memiliki ayah, si mayit memiliki nenek dari jalur ibu, ibunya sudah meninggal tahun 95, mayit tahun 2000. Jika demikian, jumhur ulama mengatakan bahwasanya, berpendapat bahwasanya nenek mendapat 1/6, ayah 1/6, anak laki-laki sisanya 4/6 nantinya. Adapun Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, jadi kalau tadi ini pendapatnya Abu Hanifah, Malik Syafi'i, Abu Hanifah, Malik Syafi'i, pendapatnya demikian. Adapun pendapat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ahmad mengatakan bahwasanya jika ada ayah si mayit, ada nenek dari ayah, maka ini mendapatkan pula haknya, yaitu 1/6 ini dibagi 2. Artinya ini 1/12, ini 1/12. Jadi 1/6 itu dibagi 2. Jadi tetap mendapatkan hak. Ini mendapatkan hak, ini mendapatkan hak. Ayah si mayit mendapatkan 1/6, anak laki-laki tetap sisanya. Ini pendapat Al-Hanabilah. Pendapat Al-Hanabilah. Masing-masing 1/12, 1/12. Jadi kalau dijumlah 1/6 nantinya. Jika peninggalan 300 juta, 50 dibagi 2, 25, 50, dan ini 200. Taib. Kemudian kita kembali kepada yang ada di tabel. Jadi bagian nenek 1/6 dengan ketentuan tidak terdapat ibu si mayit atau nenek yang garis keturunannya lebih dekat kepada si mayit. Kemudian nenek yang mewarisi tadi kita telah jelaskan ya. Nenek yang masih memiliki kekerabatan dengan si mayit dari garis keturunan perempuan ke atas, perempuan saja, atau keturunan laki-laki dari pihak ibu atau ayah. Jadi tidak bisa diseling-selingi, ada ibu, ada ayah, nah itu tidak bisa. Adapun kapan nenek terhalang, artinya tidak mendapatkan hak, atau dengan bahasa lain mahjubah, terdinding, terhalang. Yang pertama oleh ibu si mayit.
telah kita contohkan tadi, selama ada ibu si mayit, maka nenek baik dari pihak ayah atau nenek dari pihak ibu tidak akan mendapatkan haknya selama ada ibu si mayit. Dengan kata lain, ibu menghalangi hak nenek. Artinya penghalangnya adalah ibu. Dan dalam faraid ini memang bab al-hajb amatlah penting sekali. Telah kita jelaskan bab al-hajb bagaimana yang dinukilkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana beliau menukilkan dari al-ulama as-sabiqin, la yahillu liman la ya'riful hajba an yuftiya fil faraid. Tidak dibolehkan, tidak dihalalkan bagi siapa yang tidak mengetahui bab al-hajb untuk berfatwa dalam masalah faraid. Masalah faraid ini sangat penting, sangat banyak ketentuan-ketentuannya yang mesti diketahui. Jadi terhalang oleh ibu. Kemudian yang kedua, oleh nenek yang lebih dekat garis keturunannya dengan si mayit. Artinya ada nenek yang pertama, ada nenek yang kedua. Nenek yang kedua akan dihalangi oleh nenek yang pertama. Nah, ini yang ketiga tadi ini, oleh ahli waris yang masih bertalian nasab dengan nenek tersebut dari keturunan laki-laki. Nah, ini tadi yang kita contohkan. Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, yang telah kita contohkan, jika si mayit masih memiliki ayah, maka nenek dari jalur ayah tidak mendapatkan, sedangkan nenek dari jalur ibu akan mendapatkan haknya walaupun ada ayah si mayit. Sekali lagi, ini pendapat jumhur Abu Hanifah, Malik, Syafi'i rahimahumullah, bahwasanya jika si mayit masih memiliki ayah dan ayah si mayit masih memiliki nenek atau ibu, nenek dari jalur ayah tidak mendapatkan dengan adanya ayah si mayit. Adapun nenek dari jalur ibu tetap mendapatkan. Ini pendapat jumhur al-ulama madhab al-Hanafi, Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i rahimahumullah. Ini terkait dengan bab atau masalah nenek. Jadi kesimpulannya, nenek akan mendapatkan hak dan bagian 1/6, tidak lebih. Tidak lebih. Nenek akan mendapatkan hak dan bagian 1/6, tidak lebih. Dengan ketentuan tidak ada ibu si mayit, atau tidak ada nenek yang lebih dekat kepada si mayit. Dan dalam masalah yang satu ini tetap wajib dilaksanakan. Tidak ada alasan, oh nenek ini sudah lanjut usia, tidak mengenal harta atau tidak mengenal, tetap amanah. Amanah, sekali lagi amanah. Allah yang amanahkan kepada kita di pundak kita. Kita wajib menjalankan amanah yang Allah tetapkan, yang Allah embankan, yang Allah pikulkan pada kita. Kita tetap memberikan haknya dengan dipegang oleh mungkin salah satu anaknya, atau dibikin untuk kebutuhan-kebutuhan di masa tuanya, misalkan untuk berobat atau apa dan lainnya. Intinya tetap diberikan haknya. Kadang ada sebagian yang memanfaatkan kesempatan tanda kutip, ya ini sudah tidak mengenal uang, sudah tidak, baik itu yang sudah tua, yang sudah nenek-nenek, atau yang masih anak-anak tidak mengetahui peninggalan ayahnya, anak-anak yatim. Kadang ada. Wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah.
dengan memanfaatkan kesempatan. Anak-anak masih kecil, anak-anak masih belum memahami akan peninggalan orang tuanya, masih bayi, masih balita, tidak mengetahui. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala gerak-gerik kita. Allah alim, maha mengetahui, basir, maha melihat. Maka janganlah kita memakan harta yang bukan hak kita. Memakan harta anak yatim misalkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan keras telah mengingatkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-6. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ayat ini seringkali kita sampaikan. Ayat ini mengingatkan kepada para wali yang mengemban, memikul amanah, memegang harta anak-anak yatim. Allah Subhanahu wa taala tegaskan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka itu akil balik atau sampai usia nikah, artinya sampai sudah dewasa. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Apabila kalian wahai wali anak-anak yatim melihat mereka sudah bisa membedakan, membelanjakan harta, sudah akil balik, sudah tahu bisa membelanjakan harta dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum. Maka berikanlah harta mereka, anak-anak yatim itu, hak-hak mereka. Orang tua mereka meninggalkan untuk anak laki-laki yang anak yatim ini 100 juta misalkan. Taib, ketika dewasa kembalikan. Ini hak anak, hak Anda ketika dewasa diberikan. Ini peninggalan orang tua kamu, sekian. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Dan ini ada kadang pada sebagian manusia. Dan janganlah kalian memakannya. Artinya memanfaatkan harta anak yatim, membelanjakannya, karena bukan hak Anda, bukan hak Anda sebagai wali, bukan. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbaru. Jadi janganlah kalian cepat-cepat membelanjakannya sebelum mereka besar. Mumpung aji mumpung ya. Mumpung masih kecil, anak-anak tidak tahu peninggalan orang tuanya, sudah dimakan, dibelanjakan. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa di antara wali anak-anak yatim yang kaya, cukup, maka falyasta'fif, maka hendaknya dia tidak mengambil harta anak yatim. Artinya dia menjaganya saja. Tidak mengambil upah, tidak mengambil yasta'fif. Akhirnya dia menghindar dari memakan harta anak yatim. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa di antara wali anak-anak yatim yang tidak mampu, artinya membutuhkan, maka boleh dia mengambil dengan seperlunya, artinya yang baik. Misalkan untuk kebutuhan makan, membesarkan anak-anak yatim tadi dengan harta anak-anak yatim tadi. Tinggal nanti ketika dewasa dijelaskan bahwasanya harta orang tua Anda sekian, kemudian ada keterbukaan lah penjelasan bahwasanya digunakan dalam kesehariannya misalkan sekian digunakan. Nah, ini dijelaskan kepada anak-anak yatim. Ini amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada
para wali anak-anak yatim, dan hendaknya selalu ingat tentang ayat ini, surat An-Nisa ayat yang ke-6, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada wali-wali anak yatim. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa'ashidu alaihim. Kemudian ketika Anda memberikan hak-hak anak yatim tadi yang sudah dewasa, maka hendaknya dipersaksikan, ada saksi-saksinya. Inilah aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah jelas sejelas-jelasnya, dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengikat bagi kaum mukminin, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, mukminah, muslimah yang wajib untuk dijalankan. Kembali kepada bahasan kita. Jadi dalam Islam hak nenek tetap wajib diberikan. Meskipun nenek itu sudah lanjut usia, tidak mengenal harta, amanah wajib dijalankan. Tinggal nanti siapa yang menjalankan atau yang memegang untuk keperluan nenek tadi. Demikian pula tadi hak-hak anak yatim pun wajib dijaga dan diberikan ketika mereka dewasa. Selanjutnya tentang bagian ayah. Ini saya kasih gambaran singkat saja tentang bagian ayah, dan insya Allah akan kita bahas bagian ayah ini pada pekan mendatang insya Allah ta'ala. Bagian ayah ini sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan wali abawahi, qala Allah azza wa jal, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan bagian anak-anak, wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi kedua orang tuanya, maksudnya ayah dan ibunya, masing-masing 1/6 jika si mayit memiliki anak keturunan, memiliki far'ul waris. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi, fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Nah, ini telah kita jelaskan akan bagian ibu pada kesempatan pekan yang lalu. Dan jika si mayit tidak memiliki anak, masih bujang, maka meninggal, maka bagi ibunya mendapatkan 1/3, sedangkan sisanya adalah ayah. Kemudian dijelaskan fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus, ini tentang bagian ibu. Jika memiliki sejumlah saudara, maka ibu bagiannya 1/6. Adapun bagian ayah itu ada 2 bagian dari ayat yang telah kita bacakan tadi. Jadi ayah itu sebagian, kalau dari ayat itu ada 2 bagian, yaitu yang pertama mendapatkan 1/6, yang kedua mendapatkan asobah sisanya. Sebagian ahlul ilmi, al-ulama, merincikan lebih lanjut. Hakikatnya ada 3 nantinya, dengan penjelasan yang akan kita jelaskan. Ada bagian 1/6, ada bagian asobah saja, ada 1/6 dan asobah. Nanti kita jelaskan sesuai dengan tabel 3 bagian ini. Sekali lagi, bagian ayah ada bagian 1/6, ada bagian asobah, ada bagian 1/6 dan asobah. Mungkin saya kasih gambaran secara singkat saja. Saya kasih gambaran secara singkat contoh-contoh tentang bagian ayah ini. Ada 3, saya kasih contoh yang simple untuk bagian ayah. Anggaplah contoh yang pertama,
mayit memiliki ayah, mayit ya, memiliki ibu dan ayah. Contoh yang kedua, mayit memiliki ayah, memiliki anak laki-laki. Contoh yang ketiga, memiliki anak perempuan, memiliki ayah. Anggaplah 3 contoh yang simpel ini. Contoh yang pertama, si mayit masih bujang, tidak memiliki anak. Di sini si mayit memiliki anak laki-laki, di sini yang ketiga si mayit memiliki anak perempuan. Dalam contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian ibu 1/3. Sisanya ayah, yaitu 2/3. Ini contoh. Jadi di sini ayah ini adalah bahasa. Faraidnya adalah asobah. Asobah binafsihi. Asobah binafsihi. Ini namanya asobah sisanya setelah bagian ibu. Ini contoh yang pertama. Pada contoh yang kedua, si mayit memiliki anak laki-laki. Mungkin sebagian nanya, loh mana istrinya atau mana suaminya? Mayit perempuan, mana suaminya? Anggaplah contoh simpel ini saja. Anggaplah contoh simpel ini saja. Nanti kalau ada suaminya atau ada istrinya, nanti ada haknya bagi pasangannya. Intinya pada contoh ini, ayah mendapatkan 1/6. Ayah mendapatkan 1/6. Anak laki-laki si mayit sisa. Atau 5/6 ya. Atau asobah. Asobah binafsihi. Nah, ini contoh yang kedua. Pada contoh yang ketiga, ada mayit memiliki ayah, anak perempuan, 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Dalam hal ini, 1 anak perempuan mendapatkan setengah apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Misalkan peninggalannya 100 juta, maka 50 juta untuk anak perempuan 1 ini. Jadi setengah. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Nah, bagian ayah di sini, nah ini yang penting. Bahasan kita adalah bahasan ayah. Bagian ayah 1/6 plus sisanya. Artinya ayah mendapatkan 1/6 dan sisanya bila mana ada sisa jika dengan anak-anak perempuan si mayit. Tapi kalau dengan anak laki-laki, maka ayah hanya 1/6. Bagaimana bila si mayit memiliki anak laki, anak perempuan? Ayah mendapatkan 1/6. Nah, ini 3 keadaan ayah. Yang pertama asobah, 1/6, 1/6 dan asobah. Nah, ini yang akan kita bahas insya Allah di pekan mendatang biidznillah. Ini kesimpulan akan bagian ayah. Ada 3, 1/6 asobah binafsihi. Yang ketiga bil fardhi wat ta'sib, dengan ketentuan-ketentuannya nanti insya Allah akan kita rincikan gambarannya yang ada di papan ini, contoh realnya. Jadi sekali lagi insya Allah bahasan ayah akan kita ulas di pertemuan
mendatang biidznillah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.